Saya kemarin baru pulang dari Hong Kong, Bu. Saya bilang, oke lah cewek-cewek Brebes kerja di Hong Kong itu tidak apa-apa, bagus untuk ekonomi keluarga. Tapi ingat, gak usah penampilan kita ikut-ikutan cewek Hong Kong. Ya mohon maaf, kita boleh senang sama Blackpink. Walaupun saya lebih suka dengan Black Kerupuk. Kamu mengidolakan Lisa Blackpink, pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink. Ya ora pantes. Kalau Lisa Blackpink pakai rok pendek, ya pantas bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Brebes, ya Allah. Kalau Lisa Blackpink bentuknya, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Lah cewek Brebes, pecel lele, persatuan cewek lemu-lemu. Pakaiannya ikut-ikutan Blackpink, pakai rok di atas dengkul, padahal kakinya belang-belang. Tungkaknya meletek-meletek. Ya ora pantes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka walimatul i'dzar atas dikhitannya Ananda Rizky Rama Saputra. Bocah saya ngendi? Oh ini. Oh ini. Kamu yang sunat. Rizky Rahma Saputra. Saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Bapak Ibu warga masyarakat desa Sidaung, Bangsri, Bulakamba, Kabupaten Brebes yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Kembali bertemu dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan ayam kremes, minumnya susu. Wong Brebes, I love you. Saya bersyukur malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan keadaan penuh cinta. Ingat, jika dia tak kunjung menerima cintamu, ingat Allah masih menerima taubatmu. Kita malam hari ini dihadirkan di satu tempat dalam keadaan yang baik, bertemu dengan orang yang baik, di acara yang baik. Saya meyakini semua yang hadir insya Allah tercatat sebagai orang yang baik. Secara teori disebutkan bahwa al-arwah junudum mujannadah. Orang itu mau berkumpul sesuai dengan circle-nya. Contoh, kenapa pedagang itu ngumpulnya dengan pedagang? Maka mereka ngumpulnya di pasar karena satu circle. Lagi, kenapa orang nakal ngumpulnya dengan orang nakal? Karena satu circle. Kabeh dunggake karepe keprimen ya.
Yang minta 3 siapa? Sok tahu. Nah, karena apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Iki ngapa maning ya rene apa? Iya, tolong brandnya dibuang karena acara ini akan disiarkan di acara TV-nya Gus Miftah. Jalan dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Kamu masuk TV. Ini dibuang. Repot temen ya. Udah untuk kamu aja awas. Oh pecah? Oh enggak. Kurang banter, konon dasmu ya. Nah. Kenapa ada istilah lokalisasi? Tempat yang dilokalisirnya sebuah kemaksiatan. Di situ berkumpulnya orang satu profesi. Orang yang berkumpul di satu tempat dengan passion yang sama. Maka namanya lokalisasi. Orang baik itu senangnya ketemu dengan orang baik. Betah melakukan sesuatu yang dianggap baik. Orang yang tidak baik susah untuk berkumpul dengan orang yang baik. Senangnya kumpul dengan sama-sama orang yang tidak baik. Nah, pengajian itu acara baik. Berarti yang datang itu orang baik. Dan ciri orang yang hatinya baik adalah suka dengan kebaikan, betah untuk melaksanakan kebaikan. Kok ada orang yang tidak baik, kumpul di acara yang baik, pasti tidak betah. Pengennya segera pulang. Nah, orang yang baik, menurut Sayyidina Utsman ketika mendefinisikan hijrah, beliau mengatakan apa? Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Yang namanya hijrah itu orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Karena memang dunia itu sudah diciptakan Allah secara keseimbangan. Ada orang ganteng, ada orang jelek. Ada manusia, ada setan ringan. Nah, kita oleh Allah ditakdir menjadi orang yang bisa membedakan itu. Buktinya apa? Saya kasih contoh. Saya keluar dari lokalisasi dikawal sama Mbak Germo. Mbak Germo ini yang punya mbak-mbak telembuk. Pekerjaannya Germo itu mencarikan tamu untuk bertemu dengan telembuk. Umpamanya tamunya giek. Germone giek. Tugasnya Germo itu menjadi mediator antara tamu dengan telembuk. Germonya jalan sama saya. Ada tamu datang pengen mencari telembuk. Ketemu saya dengan Germo. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau menurut Anda tamu yang datang ketemu saya sama Germo. Yang disalami dan diciumi tangannya kiainya apa Germonya? Ternyata tetap kiai. Ini membuktikan apa? Seburuk-buruknya orang masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang dimaksud dengan farraqat bainal haq wal batil. Seburuk-buruknya orang masih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga apa? Gak ada orang yang ditakdir itu buruk mutlak, itu gak ada. Jarang Pak. Seburuk-buruknya orang masih bisa dibawa kepada kebaikan. Kok Anda hari ini nyaman duduk apa adanya walaupun alas bawa sendiri, bahkan duduk banyak yang tidak pakai alas. Seperti adik-adik di depan ini. Ini orang-orang yang luar biasa. Yang tidak dapat alas, tidak punya tikar, saya doakan. Pulang pengajian little body. Sini tegak telah kelebon wedi.
Hati-hati, nanti pulang pengajian kukur-kukur silet ya. Kondisinya nyaman. Maka kemudian orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini akan mengatakan begini, untuk apa kamu sholat? Untuk apa kamu ngaji? Kamu ngaji, kamu sholat, hidup kamu miskin kok. Mendingan tuh tetangga kamu. Tidak sholat, tidak ngaji, tapi hidupnya kaya raya. Ini pola pikirnya dirubah. Yang perlu Anda tahu adalah, yang lebih nikmat itu mana? Orang yang ditakdir sholat walaupun dia miskin, atau ditakdir kaya tapi dia tidak ditakdir sholat. Yang paling nikmat adalah orang yang ditakdir mau sholat walaupun dia miskin. Daripada orang yang ditakdir kaya tapi tidak ditakdir sholat. Kenapa? Karena nikmat sholat itu jauh lebih berharga dinimbang nikmat kaya. Bisa saya buktikan Bapak Ibu. Begitu banyak orang miskin, sholatnya terjaga, hidupnya jauh lebih nyaman dibandingkan orang kaya tapi nggak pernah sholat. Hidupnya nggak pernah ayem. Maka mohon maaf, kalau Anda ditakdir dengan ekonomi pas-pasan, tapi masih merasa nikmat ketika mendengarkan pengajian, itulah sebaik-baik nikmat. Amin. Loh, kalau orang kaya mana mau duduk little body kayak Gie. Nah, orang baik itu nyaman, betah. Saya mau tanya sekarang, Bu, ngomong boso sama suaminya itu baik apa buruk? Baik. Ibu-ibu kalau di rumah sama suaminya boso apa tidak? Berarti ibu-ibu ini orang baik apa orang buruk? Ngeyel temen ya. Itulah perempuan, Pak. Perempuan itu indah secara fiksi, tapi menakutkan secara fakta. Nah, itu perempuan. Indah secara fiksi, menakutkan secara fakta. Itulah perempuan. Makanya kemarin Gus Miftah punya teori. Beberapa kali saya sampaikan ini. Perempuan itu makhluk horor. Buktinya apa? Judul film Anda lihat. Film-film yang horor itu rata-rata perempuan. Coba Anda lihat, Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Nini Pelet, cewek. Nenek Sihir, cewek. Mak Lampir, cewek. Wewe Gombel, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Suster Ngesot, cewek. Sundel Bolong, cewek. Ini artinya apa? Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah iya Pak. Kalau cowok itu judul filmnya lucu-lucu Pak. Coba Anda lihat, Ipin Upin cowok, SpongeBob cowok, Scooby-Doo cowok, Tom and Jerry cowok, Popeye cowok. Kenapa? Apalagi? Dono Kasino cowok. Ini artinya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah malam ini yang menjadi korban Rizky. Korban apa? Titite. Kamu kemarin sunatnya di mana? Sunatnya di mana? Di dokter mana? Di Bang Sri. Kamu harusnya sunatnya di Jepara. Kalau kamu sunatnya di Jepara, bentuknya bagus, ukir-ukiran. Kayak Gus Miftah. Apa? Deleng matane. Emangnya aku cowok apaan? Masa aku sudah di Jepara disuruh nyepil? Sepil. Kan aku malu. Kan punya aku gede. Apaan sih gede?
Blangkone goblok. Malah burungnya. Sekarang bapak-bapak, mohon maaf saya mau tanya baik dan buruk. Khotbah Jumat itu baik apa buruk? Bapak-bapak itu kalau mendengarkan khotbah Jumat biasanya mendengarkan apa tidur? Kalau ada khotbah Jumat sesuatu yang baik ditinggal tidur, berarti Anda termasuk orang yang baik apa buruk? Baik matane. Nah, ternyata Bapak Ibu, kebaikan itu perlu dilatih. Keburukan bila didiamkan disebutkan su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Keburukan itu menular. Makanya kenapa anak-anak sekolah itu mohon maaf, di sekolah kurikulumnya bagus, di rumah orang tua nasihatnya bagus, kenapa kok anaknya nakal? Biasanya berangkat dari lingkungan pergaulan yang nakal. Maka kurikulum dan nasihat di rumah itu kalah sama pergaulan. Disitulah kenapa kemudian kita diminta untuk bersahabat dan bergaul dengan lingkungan dan circle terbaik. Dan saya meyakini pengajian ini adalah circle terbaik. Maka Anda semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Amin. Ini insya Allah doanya mandi dan mustajabah karena saya baru pulang haji. Maka semua yang hadir saya doakan, semoga segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu kesusu. Maka kita bersyukur malam hari ini bisa bertemu atas undangan Bapak Jumari. Lah kemarin sakit apa? Kok sekarang mari? Wongnya sing ngendi? Mosok ingah-ingih kuat ngundang Gus Miftah. Bapakmu pekerjaannya apa? Bapakmu pekerjaannya apa? Bakul pari. Bakul pari, ning omah duwe truk. Duwe. Sekarang truk yang paling gaul itu yang bokong truknya digambar Gus Miftah. Trukmu gambarnya siapa? Nikita Mirzani. Saya itu kan dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Dilukis trukmu gambarnya nyong. Malah gambarnya Rama. Ya supaya besok kamu kelihatan habis sunat, bokongnya truknya digambari Rika, tapi wuda. Men katon didite kayak kiye. Atas undangan beliau hari ini kita mendapatkan acara yang baik. Mudah-mudahan selesai acara semuanya menjadi orang baik. Amin Allahumma amin. Saya akan ngaji tentang anak, tentang pemuda. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai anak-anak yang dzurriatan thayyibah. Ibu-ibu yang punya anak cantik mudah-mudahan punya suami yang keren dan soleh. Tapi saya sampaikan mohon maaf, cowok Tegal yang cowok Brebes yang soleh haram menikah dengan laki-laki Bandung. Hati-hati. Bener kan? Kayak kemarin di Jogja ada salah paham sama saya. Saya bilang di Jogja itu ada anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Gitu. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Guyang-guyu apa paham ya cilik ya. Maka malam hari ini saya mau ngaji soal anak, mudah-mudahan anak kita senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Pengen merusak anak Islam itu gampang kok Pak, merusak ibunya. Kalau pengen anak-anak Islam itu jelek, maka yang dirusak adalah ibunya. Lah ibu-ibu itu sekarang dirusak dalam banyak hal.
Dalam masalah apa? 1, fashion. 2, film. 3, food, makanan. Makanya mohon maaf, cara merusak ibu-ibu muslim, 1 dengan fashion dan gaya hidup. Ibu-ibu sekarang banyak yang lupa mendidik anaknya. Anaknya masih kecil, nggak dididik, nggak diurusi, malah ditinggal senam. Betul? Anaknya nangis di rumah, ibunya ngumpul sama teman-temannya. 1, 2. Menjijikkan. Orang yang suka senam biasanya jilbabnya coklat. Kita dijajah wanita muslim itu dengan fashion, dengan penampilan. Saya kemarin baru pulang dari Hong Kong, Bu. Saya bilang, oke lah cewek-cewek Brebes kerja di Hong Kong itu tidak apa-apa, bagus untuk ekonomi keluarga. Tapi ingat, gak usah penampilan kita ikut-ikutan cewek Hong Kong. Ya mohon maaf, kita boleh senang sama Blackpink. Walaupun saya lebih suka dengan Black kerupuk. Kamu mengidolakan Lisa Blackpink, pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink, ya ora pantes. Kalau Lisa Blackpink pakai rok pendek, ya pantes, bodinya bagus, kakinya mulus. Lah cewek Brebes, ya Allah. Kalau Lisa Blackpink bentuknya, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Lah cewek Brebes, pecel lele, persatuan cewek lemu-lemu. Pakaiannya ikut-ikutan Blackpink, pakai rok di atas dengkul, padahal kakinya belang-belang. Tungkaknya meletek-meletek. Ya pantes ya. Loh, itu enggak kita sadari loh Pak. Dan anak-anak kita itu sekarang ikut-ikutan. Makanya kita itu diingatkan, kalau mengidolakan orang itu tolong dilihat karakternya. Kita mengidolakan orang-orang yang justru merusak bangsa kita sendiri. Makanya saya kemarin tawari Gus, ada konser Blackpink, mau nonton apa enggak? Males lah kalian-kalian saja. Masa Gus Miftah nonton Blackpink, jura pantes lah. Neng Gelora Bung Karno nonton Blackpink, Gus Miftah melu. Blackpink, ya lah jura pantes. Idola kamu siapa Rizky? Gus Miftah. Ah tenane. Wene duit. 200.000. Yang suruh ngundang Gus Miftah bapakmu apa kamu? Saya. Oh, kenapa? Ngefans. Ya, karena aku ganteng ya. Iya. Ya daripada Jumari yang ganteng inyong ya bet. Saya doakan besok istri kamu kayak Lisa Blackpink. Iya. Ya siapa tahu. Maunya Lisa Blackpink, dapatnya Lucinta Luna. Rizky dengerin kalau kamu besok dewasa. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Iya. Kayak kie. Kamu malah galau. Di mana datangnya kecewa? Dari dia yang kau anggap istimewa. Gue paham apa orang? Rizky, kamu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Gak tahu? Karena kalau turunnya Gus Miftah jadi rebutan. Iya, kayak gini. Orang bahaya tah? Nah. Kalau kakaknya beda lagi nih quote-nya pasti. Kelak kamu akan tahu bahwa kamu adalah alasan terkuat kenapa aku mandi wajib. Udah nikah belum kamu? Sudah, rupanya ini payu ya. Bojone sing ngendi? Halo? Oh di rumah, momong. Alah, saya tahu anaknya suruh momong, tidur, nanti malam gantian momong kamu. Cuaks.
Cuak. Sekarang anak kecil omongannya cuaks. Ya kan? Aneh-aneh banget orang-orang sekarang itu. Ya, saya mau berbicara 4 karakter pemuda. Mudah-mudahan kamu menjadi salah satu di antaranya nak ya. Amin. Si Rizky cita-citanya pengen jadi apa nak? Copet. Lah copet kepriman. Jangan. Pengen jadi apa? Pengen mondok. Pengen mondok. Terus setelah mondok pengen jadi apa? Kiai. Pengen jadi siapa? Kiai kayak siapa kiainya? Gus Miftah. Wow. Iya, Gus Miftah kiai paling mahal se-Indonesia. Tapi diundang Jumari, murah ditawar. Kamu benar jadi kiai. Gus Miftah itu salah satu dai muda yang paling sering diundang ngaji sama presiden. Wow. Paling sering saya diundang ngaji sama presiden. Siapa tahu 25 tahun ke depan kamu jadi kiai top. Wow. Pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah. Ustadz Rizky Manue ukir-ukiran. Mana ini? Alhamdulillah. Ini anginnya banter temen ya. Pinggir sawah. Oh, ini namanya berarti apa? MPS. Majelis Pinggir Sawah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat ada 4 model pemuda dalam Al-Quran. Yang pertama bisa Anda lihat dalam surat Yusuf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Nabi itu ada yang di penjara. Namanya siapa? Yusuf. Kenapa Yusuf di penjara? Ayat ini memberi isyarat bahwa pemuda yang diharapkan Al-Quran adalah pemuda yang berani menolak kebatilan dan kemaksiatan. Buktinya apa? Nabi Yusuf diajak kelon sama Siti Zulaiha. Mau diperkosa, nolak. Itu Nabi Yusuf. Coba kalau pemuda bulu kambak. Jangankan bula kambak. Jangankan diperkosa, orang diperkosa mapan. Nyoh. Pasrah. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Yusuf itu mau diperkosa? Karena tampannya raumum. Bahkan dikatakan hada malakung karim. Ini bukan manusia tapi malaikat. Saking tampannya. Makanya kalau pemuda bulu kambak mohon maaf. Kalau kamu tidak good rekening, mohon maaf, kalau kamu tidak good looking, tutupilah dengan good rekening. Karena cewek sekarang lebih memilih yang good rekening dibandingkan good looking. Betul Mbak? Betul. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Jumari istrinya jadinya siapa? Warzina. Oh, Warjina. 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 War itu artinya perang. Jinah ke artinya demit. Jin. Wongnya sing ngendi? Cie lemune ya Allah. Coba dilihat Bu Warjina, wajahnya glowing. Di balik wajah Warjina yang glowing ada Jumari yang golong komeng. Nabi Yusuf itu mampu menolak kebatilan. Nabi Yusuf mau dan mampu menolak kemaksiatan. Maka pemuda-pemuda yang diharapkan zaman hari ini adalah pemuda yang mau dan mampu menolak kemaksiatan. Bukan justru provokator kemaksiatan. Makanya 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya apa? Seorang pemuda ketika diajak maksiat oleh seorang perempuan, dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sorry mbak, aku takut sama Allah. Ini pemuda mahal.
Makanya mbak-mbak tolong, mbak. Woi, kamu jangan suka diajak pacaran sama cowok. Kalau memang cowoknya suka sama kamu, langsung saja disuruh ngelamar. Nggak usah kebanyakan pacaran, karena pacaran itu justru merugikan perempuan. Betul? Tapi ingat, cowok itu kalau suka dengan cewek langsung dinyatakan ditembak. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Saya sering bilang apa? Cinta itu perlu dinyatakan, akar belaminan tak hanya lamunan. Kalau seneng ngomong, kamu dulu nikah umur berapa, Jum? Umur 22. Cuk cilik ngacengan ya. Dua-dua rabi. Kalau saya dulu nikah umur 17 matane. 24. Karepe inyong rabi umur selawe. Tapi primen kepepet. Kok mateng dhisik matane ya ora. Masa kiai mateng dhisik? Emangnya aku cowok apaan? Kan saya sering bilang, saya itu dulu nikah kepepet karena sering dimintai tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Jadi kalau ada orang menikah, yang memberikan nasihat saya, padahal saya belum menikah. Teman-teman kiai saya udah bilang, ah kamu itu teori, belum menikah kok memberikan nasihat kepada orang yang menikah. Ora pantes. Inyong jawab, ya ora apa-apa. Buktinya Mbah Lebe kayak. Mbah Lebe belum pernah mati, memberangkatkan orang mati. Emangnya Mbah Lebe kudu mati duluan. Akhirnya saya menikah. Makanya Anda jangan salah, kenapa kok Gus Miftah itu sering banget dimintai untuk memberikan nasihat pernikahan. Zaman nikahnya Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, Yeni Inka, yang terakhir Denny Caknan Bella Bonita. Wow. Membuat marah fannya Happy Asmara. Kenapa pacarannya dengan Happy Asmara, menikahnya dengan Bella Bonita? Saya bilang, jodoh itu yang ngatur Tuhanmu, ora cangkemmu. Masa komentarnya lucu-lucu, Pak? Saya bingung, Denny nikah sama Bella, mau mengucapkan happy wedding atau Bella sungkawa. Cangkeme itu loh. Bang Saiki. Saya itu kalau asmara-asmara artis itu banyak tahu, Bu. Ya maklum lah, kan Gus Miftah kiainya artis. Ya kadang-kadang kiai lonte barang. Kamu kok denger lonte kok guyang-guyu anak kecil ya? Apa? Kakangnya Rama jenenge Bella. Wongnya sing ngendi? Oh, ini istrinya Denny Caknan. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah kayak gitu. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi kayak gitu. Jumari umurnya pira? 45. Kok ini tua temen ya? Loh, berarti saya sama Jumari cuma selisih 3 tahun loh. Pak Jumari 45, saya 42. Tapi kan ganteng aku. Betul Warjina? Cie, Warjina ngomong betul. Kamu jangan begitu Warjina. Hargai suamimu. Walaupun wajahnya jelek. Tapi kan rekeningnya bagus. Buktinya apa? Kemana-mana bawa tas. Iya. Isinya kasbon. Jumari pengajian cedak inyong nganggut tas malah kayak mendring. Sekarang tuh masih ada mendring gak ya? Masih ada. Oh, kalau ini mah bukan mendring, bang plecit. Pemuda yang kemudian diidamkan oleh Al-Quran adalah pemuda dengan karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Wajahnya tampan, akhlaknya bagus, rupawan.
Maka mohon maaf, kalau kita tidak bisa bersaing dengan rupanya, dengan wajahnya, maka bersainglah dengan akhlak dan adabnya. Kamu boleh nggak cakep, tapi akhlakmu harus bagus. Orang itu kalau akhlaknya bagus, harganya mahal. Bu, saya mau tanya, kalau Anda cari menantu, punya menantu cakep, tapi kelakuannya kayak setan. Atau menantu yang wajahnya pas-pasan tapi akhlaknya bagus. Loh, bingung. Kayak Gus Miftah, jarang. Kamu jangan godain aku, nanti aku mau. Ini pemuda yang diharapkan oleh Al-Quran. Pemuda yang mampu menolak kemaksiatan. Pemuda yang tahu mana yang batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini pemuda-pemuda yang mahal. Maka saya pesan, di Jogja itu sedang marak namanya kelitih. Kelitih itu apa? Kumpul sama teman-temannya, malam naik motor bareng-bareng, digas di tengah jalan, gitu. Iya, itu benar. Di jalan ketemu orang dibacok. Ternyata apa? Mereka punya circle orang yang sukanya membacok orang lain. Kalau berani membacok, itu dia grade-nya naik. Ini kan pemuda-pemuda kelas apaan? Gak pantas disebut sebagai pemuda harapan bangsa. Makanya mohon maaf, dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dan sekarang itu terbukti. Berikan kepadaku 10 pemuda, ku kalahkan Vietnam. 10 pemain timnas Indonesia mengalahkan 11 pemain Vietnam. Wow. Makanya kemarin saya tidak senang Indonesia ketemu sama Argentina. Karena potensinya kalah. Sebelum ketemu Argentina, Indonesia nggak pernah kalah sama Argentina. Gara-gara bertanding kalah. Tapi keren loh. Sekelas Indonesia cuman kalah 2-0 dari Argentina. Hebat PSSI. Kamu pengen jadi kiai? Bal-balan. Kalau kamu jadi bal-balan, posisinya kayak bapakmu, gelandangan. Iki WA apa ya Jumari ya? Balas siapa? Panitia. Amplopnya kurang. Kemudian pemuda yang kedua yang diharapkan oleh Al-Quran. Karakternya seperti apa? Anda lihat surat Al-Kahfi ayat 60. Nanti Anda pilihan-pilihan nulis. Wala raiso kaya Yusuf, apa kaya Ibrahim, apa kaya Ismail. Nanti ada pilihannya masing-masing. Calon kiai, rungok ke. Kamu juz berapa nak ngajinya? Juz ama. Bapakmu juz berapa? Juz jambu, cangkeme. Ngaji ya. Orang itu kalau mau, kamu kelas berapa atau sekolahnya? Kelas 4. Kelas 4. Juz ama. MI apa SD? SD. SD. Besok pengen mondok di mana? Pondok Oraji gratis. Kalau kamu mondok di Oraji nggak perlu bayar. Cuman bapakmu setiap akhir tahun bawa beras 1 ton. Bakul beras kecil. Kelihatan bakul beras ini kayak gabah. Jumari. Jumari pernah ke pondok belum? Pernah kapan? Hah? Betulan. Kemarin yang ngundang saya siapa? Iki panitianya. Oh ini makelarnya. Oh, pantesan diam baik. Pak Ustadz. Oh ini. Oh Ustadz ini. Waduh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz sangoni 1.000. Gejimat. Jumari, sangoni nyong tambahi. Yang nomor 2, pemuda yang dikatakan oleh Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya,
Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini masih terkait dengan ayat tadi yang di atasnya. Bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan. Sebelum keinginannya tercapai, sebelum cita-citanya terwujud. Wahai pemuda Bulakamba, ayo jadilah pemuda seperti Musa. Musa itu terkenal sebagai nabi yang paling gagah. Makanya menjaga kesehatan itu hukumnya wajib, Pak. Nabi Musa itu badannya bagus. Dulu Pak Bu, Gus Miftah itu berat badannya 108 kilo. Saya dulu gemuk Pak. Kena boros matamu boros itu. Saya dulu gemuk 108 kilo. Badan saya dulu ya Allah kaya babi meteng. Loh, sekarang coba Anda lihat. Ini saya tadi datang ke sini habis berbuka puasa. Karena Gus Miftah rajin puasa. Ternyata rahasianya Gus Miftah itu awet muda dan badannya bagus. Puasa, ini keras belum? Apalagi bawahnya. Dengkul. Mikir apa ya? Dengkulnya ini keras. Saya dulu Pak kalau duduk ini satu kursi ini penuh Bu. Saking gemuknya. Karena nafsu makan saya nggak kira-kira. Dikit-dikit makan, pulang pengajian makan, jam 2 malam makan. Sekarang nggak ada cerita Pak. Saya ini puasa, makan, puasa, buka puasa. Sampai besok udah nggak makan lagi. Besok pagi ke gym. Nah, kalau Pak Ustadz Aminuddin jelas, badannya fitness. Awalnya fit, hatinya ngenes. Ya maklum kayak desa. Loh, tapi kita butuh kiai desa kayak Pak Amin untuk merawat tradisi Ahlus Sunnah. Amin. Ya kalau Pak Kiai Aminuddin ngaji karo inyo ning karo telembok. Ya gelem mlebu ra gelem metu. Imannya kuat, imronnya mana kuat. Ya ora apa-apa 100.000. Tambahi. 100.000 maning. Ya lumayan 200.000, tahlilan sepisan. Anak Adro juga mau sangu. Kamu disangoni belum sama Jumari? Belum. Ya Allah, sorry Mas. Sabar saja, kita berada di atas panggung yang sama. Tapi dengan amplop yang berbeda. Nabi Musa itu mengajarkan semangat. Gus Miftah ini belajar dari semangatnya Nabi Musa. Kalau nggak semangat tanggal 7 itu saya baru pulang haji Pak, langsung ke Madiun. Belum pulang ke rumah. Karena saya diminta memberikan nasihat pernikahan sama Mas Denny Caknan. Coba, langsung keliling kemana-mana. Ini saya dari Lampung, Jakarta, Bleng langsung ke sini. Saya itu kalau pergi 10 hari baru pulang. Kalau mau hitung-hitungan saya capek. Tapi apa? Kita diajarkan semangatnya Nabi Musa. Enggak boleh berhenti. Pemuda yang sukses adalah pemuda yang menjaga semangatnya. Maka Al-Quran mengingatkan wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah. Tidak boleh berputus asa itu bahasa Arabnya wala tai'asu. Lu beneran? Betul Ustaz Aminuddin ya? Wala tai'asu. Berarti kalau kamu putus semangat kebanyakan makan tahi. Iki lho mangan bae cangkeme iki. Bu, orang sukses itu memahami proses, orang gagal itu banyak protes. Betul? Nah, orang sukses itu mampu melalui banyak proses. Makanya kenapa saya itu rajin sepedaan Pak. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka tetaplah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan.
Ingat, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Awak dia mau ini tok. Itu semangatnya Nabi Musa. Maka coba Anda lihat, musuhnya Nabi Musa itu komplit, Pak. Ada musuh dari kalangan ulama sombong, namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Musuhnya Nabi Musa, ada orang kaya, namanya siapa? Korun. Musuhnya Nabi Musa, ada raja yang ngaku Tuhan, siapa? Fir'aun. Tapi Musa nggak pernah berhenti. Sehingga terkenal hari ini, Musa menjadi salah satu nabi terbaik. Menjadi nabi yang gagah perkasa. Kenapa? Karena semangatnya. Kamu nyontoh bapakmu Jumari, dulu dia nggak langsung kaya, menikah dengan Warjinah dulu masih miskin. Dulu kamu menikah dengan Warjinah, mas kawinnya apa Jumari? Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Esan. Seperangkat alat sholat untuk Warjinah itu tujuannya apa? Dek Warjinah, ini seperangkat alat sholat. Yuk kita sholat, aku jadi imamku, aku jadi imammu, dan kau jadi makmumku. Warjinah dikasih seperangkat alat sholat, malah disimpan yang lemari. Kan petok. Bu Warjinah jujur, di rumah kalau sholat diimami sama Jumari apa ora? Ora. Ele selawatan dulu ya tak sangoni kamu. Siji, loro, telung atus lah lumayan. Ini gitu ku lak Brebes apa panganane yo? Oh, gitu ku ndok asin ya. Nah, kurang asin dilat kelekmu ya. Ora salaman borong. Yuk selawatan dulu yuk, minta lagu apa? Minta lagu apa? Anak soleh. Bisa anak soleh alamatnya. Alamatnya ngendi? Si Daun. Sudah. Kamu vokalisnya mana vokalisnya? Oh kamu, kok wajahnya nggak meyakinkan sih? Udah, aku tak ngopi dulu, kamu nyanyi Anak Soleh. Terus 300.000. Pengen tambah maning? Yo, genep 500.000. Ya, sugih ya. Kan inyong kiai ini Pak Jokowi. Sekarang kiai ini Prabowo. Ya sugih ya. Pada ke Jumari. 500.000 badi berasa truk. Ayo alamatnya Anak Soleh. Gus minta mau ngopi dulu. Jumari, dingin kopinya. Jaluk sing panas. Aminuddin, 200.000 adem ganti. Pak Amin di sini aja malah minggat ke Primen. Alamati anak soleiku papat badane mu'min anut syariat kamdin lisane alus kendikane kapindo mulya akan ikut Tuhan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyari wa darajin al-fatayaki radal alamin ya uhailal juhi wal karami kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ilmune dadi tanggung jawab ora kawulane kaping papat ngamal
Cepetan ya. Ulangi maning ya. Kaping telu Hop, hop. asih. Ganti lagu. Oh, ganti lagu. Oke. Kaping telu bae 500.000 cepet. Ya bangkrut inyong ya. Kok kopi ini kok cepet temen tekane. Jangan-jangan sangit. Bentar, ibu saya WA. Kalau yang WA ibu saya tak balesi dulu pak. Kamu besok kalau jadi orang sukses, ibumu WA, telepon langsung diangkat ya. Tak boleh. Karena apapun yang penting itu ibu. Saya tuh kepikiran, karena bapak saya kemarin pulang haji minta dibelikan tanah untuk kuburan. Lihat, kan ini piye le, ini mak derek. Bapak saya itu usianya sudah 75 tahun. Daftar haji reguler, sudah 15 tahun nggak ada kabar. Akhirnya kemarin saya berangkatkan haji khusus. Le, bopong bapak urip mangkat haji. Oh nggih pak, saya kepikiran. Makanya besok kamu sukses, bapak ibumu diajak haji. Jangan seperti dia, malah diajak karaoke. Karaoke. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Kemudian karakter selain Nabi Musa. Bawa dia nyuwun sewu. Mudah-mudahan ada Musa-Musa versi Brebes, amin. Versi Bulakamba. Salah satu kehebatan Musa itu apa Pak? Dia hanya ikut perintah Allah walaupun harus perang dengan orang yang lebih kuat dibandingkan Musa. Siapa musuhnya? Fir'aun. Saya mau tanya, Nabi Musa perang sama Fir'aun itu menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang. Kalah. Buktinya Musa lari. Kalau menang ngapain lari? Kan Musa lari. Ketemu pinggir laut. Pilihannya dua, bablas masuk laut, kembali dihajar sama Fir'aun. Betul? Betul. Tapi apa yang membedakan antara Musa sama Fir'aun ketika berhadapan-hadapan? Bedanya satu. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Itu dimenangkan kok bukan Musa menang. Kalau menang ngapain lari? Maka orang yang taat dengan Allah, tunggulah kejutan dari Allah. Contoh begini, dulu Gus Miftah nggak pernah mimpi viral gara-gara ngaji di lokalisasi. Karena sudah ngaji 15 tahun lebih. Baru setelah 15 tahun orang melihat pengajian Gus Miftah di lokalisasi. Awalnya nyuwun sewu ya ngaji-ngaji saja. Itu saya belikan rukuh, belikan sajadah, belikan Quran. Terakhir kemarin sebelum Ramadan, Gus Miftah bagi-bagi mukena untuk 600 PSK di Gang Sono Tretes Pasuruan. Ternyata rukonya itu digunakan untuk apa? Sholat taraweh berjamaah. Setelah sholat taraweh kerja maning. Sebagai apa? Ya sebagai PSK. Saya telepon, laku apa enggak kamu kerja bulan Ramadan? Alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Iya bah, berkah Ramadan. Cangkem. Kalau kayak gitu saya sabar. Kalau Pak Aminuddin nggak mungkin sabar. Saya ngaji kiai, wayu-wayu. Roke sakmene, kotange mudun. Eleke katon. Waduh. Bahkan ada mbak-mbak Purel itu, LC pemandu karaoke, dadanya ditato Gus Miftah. Saya menyesal ada tato itu. Kenapa? Seharusnya yang di situ bukan tatonya, tapi orangnya. Orang bahaya tahan. Itu pemandu karaoke di balik papan Bu. Itu ngefan banget sama saya. Sampai tatonya di sini, Gus Miftah. Saya bilang, Mbak, kenapa kamu kasih tato Gus Miftah di situ? Saya mengidolakan Gus Miftah. Bukankah dulu Gus Miftah pernah pengajian? Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kita tidak bisa bersama di dunia Gus, kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang tato kamu itu bagus, tapi jeleknya satu. Apa? Kurang turun dikit. Kayak kemarin Mas Aryo.
Ada cewek pakai kaosnya Gus Miftah, pas di sini gambarnya Gus Miftah. Kok gambarnya pas di situ? Kan aku nggak bisa meluk Gus Miftah, minimal bisa meluk gambarnya. Iya kayak gitu. Aku jadi ingin. Insya Allah. Kamu ngelamun, malah bayang ke sing ora-ora. Yang ketiga, pemuda dalam Al-Quran, karakternya bisa Anda lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 60. Yang tadi di mukadimah pengajian saya baca, qalu sami'na fata yatkaruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Bisa musuhan sama bapaknya sendiri. Kenapa? Karena bapaknya menyembah berhala. Anaknya tidak taat sama bapaknya. Ayat ini menunjukkan apa? Soal iman, anak itu kalau orang tuanya musyrik, anak boleh tidak taat. Betul Bu? Wa in jahadaka ala ang tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kamu enggak usah taat. Tapi kalau di luar urusan iman, anak harus taat. Mumpung banyak ibu-ibu, banyak mas-mas. Bedanya laki-laki sama perempuan nih. Perempuan itu taat kepada kedua orang tuanya berhenti ketika dia menikah. Taatnya pindah kepada, coba yang jawab tolong perempuan. Ben perempuannya kerungu ya. Perempuan itu begitu sudah menikah, taatnya dari orang tua pindah kepada bagus. Beda dengan laki-laki. Walaupun dia sudah menikah, tetap harus taat dengan orang tua. Yang menjadi problem adalah rusaknya hubungan anak laki-laki sebagai suami dengan ibunya itu rata-rata karena dirusui sama istrinya. Begitu suami taat sama ibunya, istrinya bilang, kono mbokne terus diurusi, inyong rasa diurusi. Cemburu kok sama ibunya. Ingat Bu, suamimu itu besar karena susu ibunya, bukan karena susumu. Gedene jumari karena susu ibunya, bukan karena susu warjina. Karena jumari tidak pernah ngambil susunya warjina, hanya kemasannya. Jadi kamu besok kalau punya istri, kamu tetap harus taat sama ibumu. Tapi harus ngopeni istrimu. Kenapa istrimu harus, ibumu mohon maaf, kenapa ibumu harus kamu hormati? Karena istrimu itu perempuan, kamu juga besok bakal punya anak perempuan. Kalau kamu pengen besok hidupmu dihormati sama anakmu, syaratnya kamu harus menghormati bapak dan ibumu. Rizki rungokno kupingmu. Iki kopiahmu gegeden, ndase cilik kopiahnya gede banget. Sangoni 200.000 balik kayak gini. Tambahi. Gue tak tambahi ya. Bar subuh. Nabi Ibrahim ini orang yang taat. Coba dilihat peristiwa pembakaran Raja Namrud kepada Ibrahim. Kenapa Ibrahim berani? Karena ikut Allah. Maka karena ketaatannya Nabi Ibrahim dikejutkan dengan api yang tidak panas. Ayatnya apa? Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Orang itu kalau udah taat, menurut manusia itu tidak mungkin, bagi Allah enteng. Buktinya apa? Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Dulu Gus Miftah itu pernah dibacoi orang. Saya pikir saya mati. Karena saya nggak pernah belajar ilmu kekebalan kepada Gus Samsudin.
Tapi nyatanya Gus Miftah juga nggak mati. Bukan karena Gus Miftah hebat. Karena mendapatkan keakbarannya Allah. Yakin saja Pak. Loh saya dulu itu ditodong pistol kepala saya 3 kali. Sama preman-preman di Jogja. Gunjek. Di Jakarta ada preman paling besar namanya Hercules. Sekarang ikutnya siapa? Gus Miftah. Saya dulu di Jakarta dikeroyok preman 10. Saya nggak mundur. Kenapa? Belakangnya sumur. Mundur kecemplung modar ya. Kan lucu dikabarkan dari Jakarta ada kiai modar kecemplung sumur. Ora pantes. Ora keren. Tapi lah mati ini dibacok wah keren gitu. Saya itu nggak pernah takut Pak. Walaupun saya itu nggak pernah belajar bela diri, nggak pernah belajar kekebalan. Saya cuman bilang begini, kalau sesuatu yang berangkat dari hati pasti akan diterima oleh hati. Kalau orang niatnya emosi, pasti akan dibalas dengan emosi. Gus Miftah nggak punya senjata, nggak punya apa-apa. Punya pengawal itu sekarang, bukan karena saya yang minta, karena orang khawatir. Maka Pak Polisi ngasih saya pengawal. Pengawal saya ada 3, Brimob 2, Kopassus 1. Tiap hari ngajinya gantian ngawal saya. Yang sakit pengawalnya. Kakek badok. Kita kan kalau pengajian Bu sehari bisa 3 kali 4 kali ada transit. Saya nggak pernah makan, asisten pengawalnya makan terus. Makanya bedanya orang dulu dengan orang sekarang apa? Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Malah mangan bae buka kuwi. Oh, buka. Apa kayak di sini? Deleng. Wong kira pengajian di sini apa? Ya, kita lihat, ya Allah isinya telu, untir-untir. Regane pira kayak gini? 500, salak siji, 500.000. Kayak keripik turan lebaran. Murah temennya kayak tak kayak salak, awas ditangkap. Sama maning kayak no kuwi yo ini sak karduse ana papan Ibrahim apanya kelapanya nyo kono ndasmu ya kelapane yo bakal lucu temen ya kamu janda ya kamu naksir aku ya. Sorry, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir happy asmara. Cuaks. Ya, saya ini selawatannya ala Gus Miftah yo. Ya, saya pengen semuanya di sini menjadi orang baik, akur semuanya. Amin. Bapak NU Ibu Muslimat. Orang semangat warjina bengok sing banter ngapa? Muslimat. Iya. Ulangi. Bapak NU Ibu Iman. Kakang Ansor Adeva Taya tahlilane saben malam. Jumat. Mulai tahlilan padang gawa. Berkat. Rahmat. Berkat bae sing dipikir. Ulangi ya. Pilih berkat apa rahmat? Rahmat. Rahmat. Oke. Maka mulai besok yang ngundang tahlilan tolong jangan membuat berkat. Aminuddin yo ora mangkat. Men, kenapa gak berangkat? Langka berkat. Berkatnya langka. Ulangi. Tahlilane saben malam. Jumat. Mulai tahlilan pada gawa. Berkat. Iya rahmat. Lu kambak rawuan Gus Miftah. Bapak Jumari lumayan gagah. Lumayan gagah.
Anak gajah dus ning beli najan gagah manuke. Ora percaya takon warjina. Malah kampleng-kampleng. Alhamdulillah. Ada yang jomblo di sini? Oh banyak. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek, sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi. Anakmu pira? Wis tunggal. Kowe pengen ketok ganteng apa ora? Kumisnya dikerok kaya lele. Sing rapi. Menakatan buaya. Iya bener, wong rupamu kayak buaya. Sunahe miturut Kanjeng Nabi, kumis itu dikerok. Kalau jenggot diingu walaupun dikit kayak wedhus kayak gitu enggak apa-apa. Tapi kumisnya dikerok. Dikerok ya. Bapak malam Jumat sunnah al-fitratu minal al-khamsatu minal fitrah. Siji khitan, sunate kaya si Rizki. Nomor loro ngerok kumis. Nomor 3 ngetok kuku. Nomor 4 mencabut bulu ketiak. Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Apalagi malam Jumat mau kumpul sama istri, itu sunnah. Tapi ingat Pak Jumari, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti berangkat ke salon sama Aminuddin. Ngapain Pak Jumari? Cukur. Cukur apa? Kiye. Harus apa? Aminuddin. Aminuddin ngapa? Kerimbat. Ya Allah. Kerimbat. Ya, dicukur kumisnya ya. Nyata kayak duit gitu kecukur kumisnya. Sugih. Ngomong bapakmu. Amplopnya kok nambahi. Ini saya kesini ditemani Mas Haryo, dalang muda, anaknya Ki Endo Susmono. Berdiri Mas Haryo. Wah. Dulu bapaknya Mas Haryo itu ngajinya sama saya. Ini tongkatnya punyanya bapaknya Mas Haryo. Kenang-kenangan. Saya bawa ngaji kemana-mana supaya kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Endus dapat jariahnya. Nah, makanya kalau Pak Jumari pengen dapat jariah dari saya, ngasih apa gitu. Dulu yang diingat-ingat dari Ki Endus itu apa? Udut dulu, udut dulu. Masih ingat ya Bu ya? Atis-atis paling enak udut dulu. Ameh kelon paling enak udut dulu. Mudah-mudahan besok Mas Haryo bisa terkenal kayak abahnya. Amin. Iya, dalang top. Kamu pekerjaannya apa? Kamu pekerjaannya apa? Oh melu bapak nih, ngasak. Yang keempat, tipe pemel. Keempat ya tadi ya? Tadi udah 3 ya? Musa, Yusuf, Musa, Ibrahim. Wah, pokoknya pilihannya masing-masing. Lah kowe ra iso ganteng kaya Nabi Yusuf, le gagau kaya Musa. Lah ora iso kaya Musa, minimal dadi kaya Ibrahim. Yang keempat siapa? Yang keempat bukan kayak Musa, bukan kayak Ibrahim, bukan kayak Yusuf. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Apa isinya? Allah berfirman, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini adalah cerita pemuda Ashabul Kahfi. Yang tertidur selama berapa tahun Bu? Saya ngomong saya Bu mau sapa. 350 tahun. Dan di situ ada seekor anjing yang menjaga mereka.
Itulah satu-satunya anjing yang akan masuk surga. Makanya mohon maaf, kita itu orang Islam kadang-kadang salah dalam menyikapi anjing. Anjing itu memang najis, dagingnya memang haram, tapi kita tidak boleh aniaya dengan anjing. Makanya dulu saya gagal paham, ada ustadz nabrak anjing bangga. Ini namanya anjing yang berkeustatan, ustadz yang berkeanjingan. Justru saya mohon maaf mengambil satu hikmah. Ada seorang kiai sufi, ada anjing terluka di tengah jalan, digendong dibawa pulang. Diobati sampai sembuh kemudian dilepas. Orang bertanya, kiai kan itu anjing najis, kenapa ada gendong? Apa jawaban sang kiai? Soal najis iya ada mekanisme untuk membersihkannya. Mandi 7 kali, salah satunya menggunakan pasir. Bahwa kewajiban tolong menolong itu bahkan sama makhluk lain termasuk anjing. Kamu tahu apa bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika? Bedanya satu, di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti ya beda. Kadang-kadang itu yang rusak kerja kita, bisnis kita Pak Jumari itu bukan orang luar, tapi malah temannya sendiri, betul? Betul. Makanya ini bilang banyak kayak itu. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Semarang kaline butek sing disayang matane. Wes tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang ditikung karo kanca. Lara maneh. Siapa tuh? Para bahaya tah. Nah. Anak-anak muda ini loh jangan pacaran le. Sudah kamu jaga kehormatanmu. Tak doakan mudah-mudahan besok istrimu cantik. Janda anak 15. Loh kalau kamu nikah dengan janda itu banyak keuntungan le. Ibarat naik kuda nggak perlu diajari, lari sendiri, serantal. Kamu pengen nikah dengan janda nggak besok? Loh kalau kamu nikah dengan janda Rizky, gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ayat surat Al-Kahfi ayat 13 ini mengisyaratkan apa? Karakter pemuda dalam Al-Quran yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Maka kita jaga imannya. Pemuda yang keren itu pemuda yang beriman. Pemuda yang keren itu apa? Yang di dalam hatinya walaupun dia gaul, dia keren. Tetapi hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Itu yang dimaksud dengan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kamu boleh kerja di jalan, kamu boleh kerja di lautan, kamu boleh kerja di perusahaan, tetapi hatimu senantiasa kumantil tergantung kepada Allah. Ini mahal seperti Ashabul Kahfi. Nah, 4 hal ini Anda pilih yang mana nak? Kamu mau seperti Nabi Yusuf yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, jauh dari kemaksiatan. Atau seperti Nabi Musa yang kokoh hatinya. Atau seperti Nabi Ibrahim yang berani menolak kemauan orang tuanya demi perintah Allah. Atau yang keempat seperti Ashabul Kahfi. Ini adalah pemuda-pemuda harapan Indonesia. Ingat, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin. Besok dari Bulakamba ada yang akan jadi gubernur. Amin. Ada yang jadi menteri. Amin. Ada yang jadi ustadz viral, amin. Siapa? Rizki. Amin Ki. Amin. Aminmu gak meyakinkan. Oh Rama baca ayat kursi tak kasih 100.000 lagi. Berani ayat kursi? Bisa orang? Gak bisa. Ya udah kursi.
Jangankan kamu, bapakmu juga nggak hafal. Nah, Bu, ini cara menjadikan anak soleh menurut Habib Lutfi. Mau nggak saya kasih ijazahnya? Kita doakan Habib Lutfi panjang umur. Amin. Cara nirakati anak menurut Habib Lutfi supaya jadi anak yang soleh, soleha, yang baik, dzurriatan thayyibah. Amin. Yang pertama, menafkahi anak dengan harta yang halal. Anaknya jangan dikasih harta yang haram. Termasuk apa? Ibu-ibu kalau pengajian ngambil snack temannya dikasih anaknya. Bu, sini kalau tetangganya, ewoh ki bahasa Indonesianya apa ya? Ewoh. Ewoh itu kayak tetangganya nikahin anaknya, kamu rewang itu namanya apa di sini? Ah, sinoman. Umpamanya ibu-ibu disuruh rewang kepada tetangganya yang hajatan. Kan kadang-kadang sing rewang itu kurang ajar, gawe lemper. Yang punya rumah belum makan, yang rewang kenyang. Siapa jenenge? Warjina. Itu kalau tidak minta izin kepada yang punya rumah, itu jatuhnya haram loh. Kecuali yang punya rumah mengatakan, monggo kulo digaweke lemper, kalau mau icip-icip silahkan. Tapi kan kadang-kadang kita tidak hanya icip-icip, gembol dibawa pulang. Itu nggak boleh loh. Contoh lagi begini, Pak Jumari pernah nggak beli buah? Nah, beli buah, yang dibeli rambutan, yang diicipi anggur. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas haram loh Pak. Ya kan? Kita beli kacang godok. Pak beli 5.000 sambil nunggu yang penjualnya bungkusi kacang, kita icip-icip kacang cepluk. Itu kalau yang jual tidak ikhlas hukumnya haram. Sama halnya transaksi jual beli. Kadang-kadang warung itu kurang ajar. Beli belanja di warung, habis 9.500, uangnya 10.000. Harusnya kembaliannya 500. Kadang-kadang tanpa minta izin kepada pembeli, kita kasih susuk kembalian permen. Nah besok gantian, kamu belanja habisnya 10.500. Kamu kasih 10.000, sisanya dikasih permen. Mudar aku ya, ayo gue. Memberi anak harus yang halal. Makanya Jumari, kalau yang haram jangan dibawa pulang. Untuk karaoke saja sama Pak Aminuddin ya. Dana kenakalan tambahi masih. Kuwi cah nom-nom, duit ngeslot gua mulai. Kuwi ngeslot lah Le. Jangan. Gus Miftah itu ngerokok aja nggak bisa. Saya itu ngerokok aja nggak loh Bu. Saya itu ngopi juga belum lama, tahun 2017 setelah pulang haji. Sebelumnya biasa, ngerokok saya juga enggak. Tahun 2000 itu saya udah nemeni orang minum. Saya merek botol minuman apa itu saya hafal. Karena saya nunggoni orang minum. Saya orang pakai sabu-sabu, bagaimana kemudian membuat mereka bertobat, saya lihat. Ekstasi seperti apa saya tahu. Ngerokok saja saya tidak. Berarti mulut saya tidak kayak asbak. Jumari ngerokok. Oh bagus, karena takut sama istri. Pak Amin ngerokok Pak Amin. Oh keren, Kiai NU Semi Muhammadiyah. Ibu, kalau cari anak menantu seneng yang ngerokok apa tidak? Gus Miftah. Cangkeme wis tua. Sapa sing ngomong ki mau? Wis tua. Gantengnya kayak kiyek wis tua. Santet meteng ya. Malah inyongnya mapan. Yang kedua, nirakati anak menurut Habib Lutfi. Puasa di hari kelahiran anak. Contoh, Rama lahirnya hari apa Pak Jumari? Senin. Setiap hari Senin Bu Warjinah puasa untuk si Rama. Anak yang lain hari apa? Rabu. Setiap hari Rabu puasa. Itu dulu yang dilakukan oleh ibu saya. Anaknya 4, delalah sama ibu itu yang rajin dipuasai saya. Saya lahirnya hari Minggu Pahing. Setiap hari Minggu ibuku itu puasa untuk saya. Delalah kakak saya nggak diposoni, adik saya nggak diposoni.
Akhirnya anak 4 sing dadi kiai cuman saya sendiri. Sampai kemarin saya bilang, Bu, mbiyen beda enggak antara ibu mbiyen kelon gawe inyong karo kelon gawe kakang-kakang? Kayaknya beda li. Pas ndonga gawe awakmu dongane pas. Pas gawe kakakmu orang ndonga lali. Kamu punya anak, ibumu suruh puasa, istrinya suruh puasa. Ini hari apa? Senin. Warjinah setiap Senin puasa. Itu menjadi penguat bagi anaknya. Makanya kenapa Gus Miftah itu rajin puasa. Saya hanya berdoa sama Allah. Mudah-mudahan anak saya, santri saya, dan semua orang yang pernah ngaji sama saya mendapatkan kemuliaannya. Makanya malam hari ini saya berdoa. Yang susah mudah-mudahan disenangkan. Yang sedih dibahagiakan. Yang sakit disembuhkan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dinikahkan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta doa, saya doakan. Yang datang minta dibayari hutang, saya minta maaf. Puasa ya di hari kelahiran, tingkat-tingkat ibu-ibu nggih, supaya anaknya dadi wong top. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga lisan. Saya bilang sama istri saya, Beb, saya bilang, iya say. Abah kalau ngomong galak, ngomong kasar kamu nggak boleh. Karena lisan ibu itu akan dicontoh sama anak. Saya itu sekasar-kasarnya saya di panggung Pak, ini hanya action. Aslinya saya itu walus banget. Pak Jumari lihat, kalau saya WA-an sama istri saya, itu nggak pernah Pak saya nggak boso, mesti boso Pak. Sama istri saya boso, sama santri loh saya boso. Contoh, istri saya tadi bilang, selamat buka puasa Abah. Saya jawab, kalih Mas Haryo niki. Istri saya jawab, enggih Beb. Iya. Kula pun OTW pondok, ajeng masak kolak untuk lari-lari muhadoroh. Kalau takoni nopo bukone teng omahe Mas Haryo, mboten. Saya boso Pak sama istri saya. Coba saya pengen lihat HP-nya Jumari. Istrimu Warjinah di HP-mu namanya siapa? Ayo kowe modar kowe, ayo. Nah. Kalau saya dibaca, siapa ini Rama, nama istri saya di HP saya, dibaca pakai mic. Pakai mic. Ibu negara. Karena saya menghormati istri saya, ibu negara. Laki-laki itu kurang ajar, baru menikah sayangku. 5 tahun menikah istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Kamu nulis istrimu siapa di HP? Nah, lihat, deleng nyongin deleng. Sing paling atas, istriku. Berapa tahun pernikahan? Kamu kurang mesra. Baru 2 tahun udah istriku. 5 tahun lagi satpamku. Kanjeng Nabi itu memberikan panggilan sayang kepada istrinya sesuai dengan yang disenangi sama istrinya. Contoh, memanggil Siti Aisyah dengan ya Humairo. Wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Kenapa? Siti Aisyah itu orangnya cantik, kulitnya putih. Kalau tersenyum pipinya menjadi merah. Siti Aisyah itu irungnya bongkok semendek, untune miji timun. Alisnya buntut kalau jengking. Ibu-ibu bulakam mbak saya lihat untune seperti biji timun, tapi timun tua tur bosok. Kuning-kuning gede-gede. Bapakmu Pak Jumari manggil mamamu Warjinah apa biasanya? Mbok apa kowe? Mak. Mak. Mak apa mama? Mama. Mama. Ya enggak apa-apa mama, kalau mama ya ora pantes. Masa mama kakinya belang-belang. Kalau Pak Warjinah manggil bapakmu apa? Kang. Kang. Keprimen karo bojone Kang ya? Kang Jumari. Kang Jum.
Tapi ya ora apa-apa. Wong desa gaweane golek ning sawah takoni bojone ora kepenak. Mama, iya Bapak. Mama kemana? Mama mau tandur. Papa kemana? Ngarit. Habis ngarit nimpal teletong. Papa nimpal teletong. Kemudian yang keempat. Lah ini biasanya orang lupa tapi ini keren. Dawuhnya Habib Lutfi. Setiap ibunya atau bapaknya mencuci beras yang akan dimakan oleh anaknya, hendaknya beras itu dibacakan bismillah 21 kali dan sholawat 11 kali. Bu, eka siapa ya? La ilaha illallah. Makanya apa ya? Oh kebelet nyising. Oh semut. Kameramen disoting. Kan bagus. Malah hekeh. Masa pengajian kayak kie? Ternyata semutan. Semutan tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kok ya kram beda ri, kram. Kesemutan. Kebas. Oh kebas bahasa Indonesianya. Geringgingan bahasa Jawa goblok, geringgingan. Yang benar yaitu kebas. Ya emang kadang-kadang susah kok. Pak Jumari pun natrak. Nah, ya kan? Kalau ada orang di belakangnya, kemudian truknya mundur. Namanya apa bahasa Jawanya? Kunduran truk. Kalau bahasa Indonesianya? Enggak ada. Etret. Pak Jumari punya uang 100.000 tok. Bahasa Jawanya apa? Sakmung-munge. Bahasa Indonesianya? Enggak ada. Masa sehanya-hanyanya? Enggak ada. Sehanya-hanyanya. Nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Masa kencing tawar menawar? Salah, bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit-makcrit. Contoh, mususi beras. Yang tadi kata Habib Lutfi dibacakan bismillah 21 kali, sholawat 11 kali. Mususi beras, apa bahasa Indonesianya? Nah, ini hebatnya bahasa Jawa. Beras dipususi, gelas piring diisai, baju dikumbai. Kalau bahasa Indonesia nih mau beras, mau piring, mau baju tetap dicuci. Kalau bahasa Jawanya beda. Sama-sama kotoran keluar dari silit yang berbeda. Itu namanya beda. Yang keluar dari ayam namanya temblek, lencong. Keluar dari kambing namanya apa? Tai mendel. Kalau di Jogja namanya serintil. Kalau di sini namanya Tai mendel. Tai mendel. Tai mendel. Yang keluar dari sapi namanya Tepung. Pletong. Pantesan Rama tak kon maca ayat kursi ora bisa. Uteknya kebak telek. Itu Jawa Pak, keren kan? Lah kalau mususi beras atau mencuci beras itu mohon maaf Bu, dibacakan bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kakek maning. Disoteng kae. Malah kayak orang-orangan sawah. Halah dada. Kamu dari mana? Kamar mandi. Cewek ora. Nguyu ora cewek. Hekeh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian disolawati 11 kali. Sallallahu ala Muhammad boleh. Mau solawat nariyah juga boleh. Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu keren Pak.
Sehingga apa? Makanan nasi yang dimakan oleh anak kita itu berkah. Saya mau tanya sekarang. Orang makan itu yang dicari apanya? Kenyangnya? Waraknya? Enaknya atau lezatnya? Apa? Kenyang? Salah. Yang dicari bukan kenyangnya, yang dicari bukan enaknya. Tapi yang dicari berkahnya. Buktinya apa? Mau berdoa doanya Allahumma barik lana. Ya Allah berikanlah berkah kepada kami. Berarti orang makan itu yang dicari bukan kenyangnya, bukan enaknya. Tapi berkahnya. Makanan itu kalau berkah jadi tenaga, tenaganya manfaat. Kalau gak berkah mohon maaf tenaganya gak manfaat. Maka sedekah yang paling bagus itu salah satunya adalah sedekah makanan bagi orang yang membutuhkan. Makanya kenapa di masjid-masjid sekarang kalau Jumatan ada sedekah Jumatan. Habis Jumatan orang itu makan, karena biasanya habis makan mereka langsung bekerja. Ingat, orang makan yang dicari berkahnya. Enak itu bonus. Nah, bagaimana cara mendapatkan berkah? Caranya sederhana. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Kita itu tidak boleh misakan nasi walaupun cuma satu butir. Kenapa? Innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Kamu gak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kamu minum seperti ini. Diminum separuh, yang separuh dibuang. Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Makanya Mas Dik, kalau makan tolong piringnya yang bersih. Bapak saya dulu wasiat begini, nak kalau kamu makan, kamu ambil lauk, ambillah yang kecil, jangan yang besar. Kenapa Pak? Karena kalau besar khawatir nggak habis, kamu buang, justru itu yang ada berkahnya. Lebih baik kamu merasa kurang daripada berlebih-lebihan. Sunahnya apa? Makan di pulau, kemudian selesai dimut yal ikoha au yul ikoha. Kamu mut sendiri atau kon ngemut ke istrine. Dimut jumari atau kon ngemut ke cangkeme warjinah. Makanya sunnah habis makan itu istrinya dipanggil warjinah, nanti cangkemmu nyoh kayak kia. Itu hukumnya sunnah. Warjinah pada, lah cangkem Amerika endi nyoh kayak kia. Mut-mutan itu hukumnya sunnah Pak. Bapak saya itu dulu kalau makan tak contoh nih Mas ya, ini piring. Lagi jadi kok pengen ngombedekan kok aduh temen ya. Cuma ini gak pengertian sama aku. Tak kasih contoh. Bapak saya itu dulu kalau makan begini. Selesai makan itu disuntai air. Jadi beliau itu minumnya tidak dari gelas tapi dari piring. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satu nasi pun yang tersisa di piringnya. Saya tanya kenapa Pak? Ini yang ada berkahnya nih. Makanya kalau malam minggu pagi pengajian di pondok itu kan dikasih makan. Saya tuh sering keluar halaman. Kalau ada nasi bungkus yang tersisa saya ambil. Nangis Pak, kenapa? Karena di belahan dunia yang lain banyak orang gak bisa makan. Adik-adik hargai makananmu ya nak ya. Bapakmu itu cari makan susah. Kamu yang pakai peci NU, saya doakan masuk surga. Pecinya. Sunahnya pakai tangan, tapi ingat, hadis ini situasional. Sunahnya pakai 3 jari. Tapi ingat, situasional. Kita harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya juga harus pakai 3 jari. Lah iya kan di Nabi makan 3 jari yang dimakan korma. Buah anggur, buah tin, buah zaitun, plek. Lawang Brebes, nguntal soto. 3 jari panas-panas, melonyoh jempolnya. Maka boleh gak pakai sendok? Boleh. Kenapa Pak orang Arab tuh pakai jubah, pakai nikob? Mohon maaf, pakai cadar, pakai nikob. Karena Arab itu panas, gurun pasir, anginnya kenceng. Kenapa mereka pakai nikob? Menjaga wajahnya dari terbangan pasir supaya wajahnya tidak rusak. Orang Brebes yang tidak sepanas seperti Arab itu tidak harus menggunakan cadar. Lagian kalau orang Arab pakai cadar ya makannya korma. Sesel-sesel ke gampang. Lah ning kene makannya seblak.
bubur. Sunnah Rasul, makan bubur ayam. Pakai 3 jari. Ya bisa. Maka Habib Lutfi tadi mengingatkan, kalau nyuci beras 21 kali bismillah. Tambah 11 kali sholawat. Anak bawa sekolah, bawa air, didoakan sama ibunya. Minimal di-fatihai. Bu Warjina, si Rama berangkat sekolah, kamu bekali air, didoakan minimal bismillah. Bismillah, mohon maaf, minimal fatihah. Al-fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu keren, ada kopi panas, bacakan fatihah 100 kali, langsung dingin. Seratus kali. Kalau Pak Aminuddin pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dengan tenang saudara Jumari. Itu cara nirakati anak menjadi anak soleh menurut Habib Lutfi. Mudah-mudahan kita bisa punya anak yang cinta dengan ulama seperti Habib Lutfi. Amin. Sudah jam 11:30 pengajian selesai. Aku capek. Apa Rama? Gelis teman keprimen. Cilik gelis temen yo. Aku tadi ngaji 9:30. Jam 9. Jam 9 sekarang 10:30. 1 jam setengah. Apa maning? Ngomong apa maning? Tambahi. Ya sanguni ya tambahi ya. Mampir maning omah. Mampir ke maning. Alah mampir maning. Omamu sing ngendi? Sing anak. Sing ngendi? 50 meter. 50 meter. Aku menyang Amerika duwenehi apa? Amplop. Amplop. Ya, selawatan ya. Hatiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Ora pas. Sangon 500.000 ora pas. Tumplek kok bisa? Kamu histeris lihat aku ya. Itu istrimu? Oh Bella bojone Deni Caknan. Ya, mudah-mudahan besok suamimu duda ya. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepuki, hayo rene gendang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Min ahlil dzikri war riyadah. Min ahlil ibadati wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Jumadi dan keluarga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.